Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Arsenal dipastikan tersingkir dari turnamen FA Cup setelah kalah dari Manchester City 1-0. Sementara Real Madrid diprediksi punya lini serang Ghana setelah dirumorkan ingin datangkan Bukayo Saka. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan FA Cup. Ada Manchester City yang meraih kemenangan tipis 1-0 atas Arsenal. Sementara RB Leipzig meraih kemenangan tipis atas VfB Stuttgart dengan skor 2-1. Selamat! Manchester City berhasil tumbangkan Arsenal pada babak putaran keempat FA Cup. Pada laga itu, skuad The Citizens menang tipis atas anak asuh Mikel Arteta dengan skor 1-0. Nathan Ake berhasil menjadi pembeda sekaligus pahlawan di pertandingan kali ini. Sebab bek asal Belanda itu sukses mencetak gol pada menit ke-64 babak kedua. Hasilnya skuad asuhan Pep Guardiola itu berhasil melaju ke babak berikutnya. RB Leipzig melakoni pertandingan lanjutan pekan ke-18 Bundesliga menghadapi VfB Stuttgart. Pada laga itu skuad di bulan berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Kedua gol RB Leipzig dicetak melalui brace Dominik Szoboszlai pada menit ke-25 dan 49. Sedangkan skuad di Squaban cuma bisa membalas satu lewat tendangan titik putih Chris Führich. Hasilnya Timo Werner dan kawan-kawan naik ke peringkat 2 klasemen Bundesliga dengan mengemas 35 poin. Terpaut 1 poin dari Bayern Munchen yang memuncaki klasemen. Kita masuk ke sesi konferensi pers di laga putaran keempat FA Cup antara Manchester United melawan Reading. Ada Erik ten Hag yang tetap akan menurunkan skuad terbaiknya. Kita lanjut di pertandingan La Liga antara Girona versus Barcelona. Ada Xavi Hernandez yang menyebut kalau Girona bakal bisa menyulitkan para pemainnya. Manchester United bakal menjamu Reading dalam babak putaran keempat FA Cup besok. Banyak yang memprediksi kalau Erik ten Hag akan memainkan skuad lapis kedua. Alasannya karena Reading sendiri merupakan tim yang berlaga di divisi Championship. Akan tapi ten Hag menegaskan kalau dirinya bakal menurunkan skuad terbaik. Meskipun demikian, pelatih Belanda ini menghadapi sedikit masalah menjelang laga tersebut. Ten Hag mengonfirmasi kalau duo Diogo Dalot dan Luke Shaw diragukan tampil karena mengalami cedera. Xavi Hernandez memberikan komentar menjelang laga pekan ke-19 menghadapi Girona. Ex-pelatih Al Sadd ini menaruhkan respek yang besar kepada calon lawannya tersebut. Xavi bilang skuad Blanc-Quivermos bisa saja mempersulit anak asuhnya, sebab pelatih asal Spanyol itu mengenal gaya kepelatihan dari Mikel. Menurut pelatih 43 tahun itu, Michel dianggap punya permainan agresif dan sering menekan tim lawan. Di sisi lain, Xavi mengaku belum menyiapkan nama pemain yang bakal turun. Julian Nagelsmann mengaku bimbang menjelang laga Bayern Munchen menghadapi Eintracht Frankfurt. Pasalnya banyak fans yang meminta Thomas Muller dimainkan pada laga tersebut. Menurut Nagelsmann, saat ini line up terbaik sudah diisi oleh Jamal Musiala. Sebab pelatih 35 tahun itu bilang kalau Muller belum memungkinkan akan memulai dari laga awal. Selain itu, Nagelsmann juga bilang kalau pemain berasal Jerman itu nggak cocok ditaruh di posisi striker. Menurut Nagelsmann, kalau itu bukanlah posisi asli pemain asal Jerman tersebut. Manchester United dikabarkan tertarik untuk merekrut Borja Iglesias dari Real Betis. Penyerang Spanyol ini didatangkan untuk menambah lini tempur skuad The Red Devil. Walaupun sudah berusia 30 tahun, kemampuan Iglesias dianggap sudah cukup teruji. Berseragam Real Betis di musim ini, dia sudah mencetak 8 gol dan 2 assist dari 16 pertandingan yang dilakoni. Sementara itu, Setan Merah berharap kalau transfer ini bisa terrealisasi sebelum bursa transfer musim dingin ditutup. Iglesias diharapkan bisa menjadi penyerang lapis kedua. Jadon Sancho sering diberitakan bakal didepak dari MU. Alasannya karena hingga saat ini ex Borussia Dortmund itu belum menunjukkan performa terbaiknya. Namun rumor ini nampaknya sudah menemui titik terang. Sebab jurnalis Fabrizio Romano membantah kabar yang menyebut kalau Sancho bakal didepak dari Old Trafford. Romano mengatakan Sancho akan bertahan setidaknya sampai musim dingin ini. Pasalnya gelandang 85 juta euro ini juga masih masuk ke dalam rencana Erik ten Hag. Kita beralih ke rumor transfer. Ada Brighton yang menolak penawaran Arsenal sebesar 60 juta euro untuk mendatangkan Moises Caicedo. Bicara soal Arsenal nih, pemain mereka yaitu Bukayo Saka menjadi incaran raksasa La Liga Real Madrid. Mikel Arteta masih ingin mendatangkan beberapa pemain anyar untuk diboyong ke Arsenal. Terbaru juru taktik asal Spanyol itu sangat menyeriusi transfer Moises Caicedo. Fabrizio Romano mengabarkan skuad The Gunners telah mengajukan tawaran 60 juta euro. Sayang pasukan meriam London harus gigit jari dalam perburuan gelandang Ekuador itu.
Pasalnya menurut laporan Romano, Brighton telah menolak tawaran tersebut. Klub yang bermarkas di Stadion Falmer ini enggan menjual Caicedo dan mematok harga 100 juta pound sterling. Di sisi lain, Caicedo baru saja mengucapkan salam perpisahan kepada Brighton melalui Instagram pribadinya. Sebab sang pemain sangat ingin pindah ke Arsenal. Real Madrid dirumorkan akan menginginkan Manuel Locatelli dari Juventus. Gelandang asal Italia itu merupakan salah satu pemain yang disukai oleh Carlo Ancelotti. Skuad El Real bisa mendapatkan tanda tangan Locatelli secara gratis, sebab kontraknya bersama skuad baju penjara akan berakhir pada akhir musim nanti. Di sisi lain, transfer itu baru akan terwujud apabila Dani Ceballos hengkang. Namun menurut kabar terbaru, Real Madrid akan memperpanjang kontrak pemain asal Spanyol tersebut. Bukayo Saka masuk ke dalam daftar belanja Real Madrid pada bursa transfer musim panas nanti. Ini merupakan permintaan langsung dari sang juru arsitek Carlo Ancelotti. Don Carlo sangat mengidamkan winger timnas Inggris itu ada di skuadnya untuk musim depan. Apalagi peluang Los Blancos mendapatkan jasanya juga terbilang cukup besar. Sebab Saka sampai saat ini belum menandatangani kontrak baru bersama Arsenal. Diketahui kontrak pemain berusia 21 tahun itu akan habis pada tahun 2024. Rapinya kerap digosipkan akan hengkang dari Barcelona di bursa transfer musim dingin ini. Gak heran kalau banyak klub Eropa yang mengantri untuk mendapatkan tanda tangannya. Akan tapi gosip tersebut langsung dibantah oleh sang juru taktik Xavi Hernandez. Xavi menyebut kalau dirinya bakal mempertahankan Rapinya di Camp Nou Spotify. Alasannya karena winger asal Brazil ini dianggap sebagai pemain krusial di lini penyerangan. Dia pun memastikan kalau kepergian Rapinya merupakan kabar yang gak benar. Masih di seputaran rumor transfer, ada Barcelona yang gak bisa daftarkan dua pemainnya karena sudah melebihi batas gaji pengeluaran La Liga. Nah, ngomong-ngomong soal Barcelona nih, mantan pelatih mereka yakni Luis Enrique menjadi kandidat buat pelatih Atletico Madrid pengganti Diego Simeone. Barcelona dirumorkan gak bisa mendaftarkan dua pemain mereka yakni Gavi dan Ronald Araujo. Alasannya karena Blaugrana sudah melebihi batas pengeluaran gaji dari La Liga. Salah satu media asal Spanyol yaitu MD melaporkan bahwa pengeluaran Barca saat ini mencapai 600 juta euro. Pengeluaran tersebut melebihi batas yang telah ditetapkan yaitu 400 juta euro. Oleh karena itu, Barcelona harus bisa memikirkan solusi mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan melepas beberapa pemainnya di musim dingin ini. Pep Guardiola dikabarkan siap kembali menukangi Barcelona. Hal itu dia sampaikan sebelum pertandingan babak keempat FA Cup menghadapi Arsenal. Dalam sesi konferensi persnya, Guardiola mengaku bersedia merapat ke Camp Nou Spotify. Hal ini baru bisa terwujud seandainya Blaugrana kembali menginginkan jasanya. Barcelona sudah dianggapnya rumah karena pernah membela Blaugrana cukup lama. Namun dia masih punya misi yakni bisa membawa Manchester City juara Liga Champions. Valencia dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang asal Spanyol yaitu Saul Niguez. Rumor tersebut dilaporkan oleh salah satu jurnalis kenamaan bernama Mateo Moreto. Berdasarkan laporan tersebut, pasukan kelelawar segera mengamankan jasa Niguez melalui skema peminjaman. Valencia bahkan bersedia membayar sebagian besar gajinya. Di musim ini Niguez nggak menjadi pilihan utama Atletico Madrid. Terbukti dia baru tampil sebanyak 14 pertandingan dan lebih sering memulai dari bangku cadangan. Diego Simeone diyakini bakal meninggalkan Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas mendatang. Kabar ini diungkap oleh salah satu jurnalis Spanyol bernama Paco Garcia. Dikutip dari El Chiringuito, Garcia bilang kalau Simeone nggak akan menukangi Atletico di musim depan. Dia mengklaim kalau sang pelatih sudah membicarakan hal itu kepada CEO klub. Sejauh ini kandidat kuat pengganti Simeone adalah mantan pelatih timnas Spanyol yakni Luis Enrique. Sejak mengundurkan diri usai Piala Dunia, Enrique belum menemukan pelabuhan barunya. Bayern Munchen berpeluang bakal merekrut Harry Kane di bursa transfer musim dingin ini. Sebab pemain Inggris ini belum menekan kontrak di Tottenham Hotspur yang berakhir pada tahun 2024. Media asal Jerman yakni Bild mengabarkan kalau peluang di Rotten merekrut Kane terbilang cukup besar. Media itu bahkan mengklaim kalau Bayern Munchen mampu mengungguli Manchester United. Sebab menurut laporan tersebut, skuad The Lilywet ogah melepas bomber andalannya tersebut ke klub rival. Mereka lebih memilih untuk melepas Kane keluar klub Premier League. Hakim Ziyech masuk ke dalam daftar incaran Paris Saint-Germain. Winger timnas Maroko itu diproyeksikan untuk menggantikan Pablo Sarabia yang baru saja hengkang ke Wolves.
Saat ini Zia sudah kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama Graham Potter, sebab skuad The Blues baru saja mendatangkan Joao Felix dan Mikhailo Mudryk. Akan tapi PSG harus memboyong Zia dengan status permanen. Pasalnya saat ini Chelsea sudah meminjamkan 8 pemain sesuai jumlah aturan UEFA. Newcastle United telah sepakat mendatangkan Anthony Gordon dari Everton. Berita tersebut dibenarkan oleh jurnalis ternama asal Italia yakni Fabrizio Romano. Menurut Romano, Everton telah menyetujui transfer kepindahan Gordon sebesar 40 juta pounds. Gordon sendiri akan menyepakati kontrak jangka panjang bersama pasukan hitam putih. Sebelumnya Gordon sendiri sempat diincar oleh klub papan atas termasuk Chelsea. Namun dia lebih memilih Newcastle United sebagai pelabuhan barunya. Setelah bernegosiasi cukup rumit dengan Olympique Lyon, Chelsea akhirnya sepakat untuk mendatangkan Malo Gusto dengan mahar 30 juta euro. Fabrizio menyebut kalau Gusto akan terbang ke London untuk menjalani tes medis dalam beberapa jam ke depan. Skuad The Blues mengikat kontrak sang pemain dengan jangka panjang. Namun pemain berusia 19 tahun itu baru akan bergabung pada musim panas nanti. Sebab dia akan langsung dipinjamkan kembali ke Swartless Guns hingga akhir musim nanti. Kalau tadi berita rumor, kali ini kita masuk ke berita resmi. Ada Barcelona yang perpanjang kontrak Marcos Alonso selama 1 tahun. Sedangkan Amerika Serikat resmi menjadi tuan rumah Copa America di tahun 2024 nanti. Barcelona baru saja memperpanjang kontrak bek tengah mereka yakni Marcos Alonso. Pemain asal Spanyol itu akan bertahan di Camp Nou Spotify sampai tahun 2024. Xavi Hernandez mengaku terkesan melihat performa Alonso di musim dingin ini. Walaupun baru didatangkan pada musim panas lalu, Alonso dianggap sudah menjadi bagian penting di skuad Blaugrana. Di musim ini saja dia telah memainkan 19 pertandingan dengan menorehkan 2 gol. Seandainya tampil konsisten, bukan gak mungkin Alonso mendapat opsi perpanjangan selama 1 tahun. Copa America akan menambah kontestan pada tahun 2024 nanti. Pasalnya saat ini CONCACAF dan CONMEBOL resmi bergabung untuk menyelenggarakan turnamen tersebut. Turnamen tersebut akan diselenggarakan di Amerika Serikat dengan 16 peserta. Nantinya akan ada 10 tim dari wilayah Amerika Selatan dan 6 tim dari Amerika Utara. Hal ini merupakan sesuatu yang positif bagi tim dari zona CONCACAF seperti Amerika Serikat. Pasalnya ini merupakan persiapan mereka sebelum menggelar Piala Dunia 2026. Berita selanjutnya ada Rudi Garcia yang menyalahkan Cristiano Ronaldo atas kegagalan Al Nassr melaju ke partai final Piala Super Arab Saudi. Sementara Barcelona merilis jersey keempat untuk digunakan di sisa akhir musim ini. Al Nassr dipastikan tersingkir dari turnamen Saudi Super Cup setelah takluk atas Al Ittihad 3-1. Rudi Garcia selaku pelatih mengaku kecewa dengan kekalahan tersebut. Garcia merasa kalau kekalahan itu disebabkan karena Cristiano Ronaldo. Dia menyebut pertandingan ini bisa dimenangkan seandainya Ronaldo nggak menyia-nyiakan peluang. Ronaldo sendiri memang punya banyak sejumlah peluang di babak pertama yang gagal menjadi gol. Akibat hal itu membuat Al Ittihad bisa mencetak gol dan menggandakan keunggulan. Barcelona resmi merilis jersey keempat mereka untuk sisa musim 2022-2023. Jersey ini memiliki warna dasar kuning dengan 4 garis merah vertikal di tengah. Pada bagian tepi lengannya terdapat warna khas skuad Blaugrana yakni merah dan biru. Selain itu logo Nike juga terdapat di lengan dan logo klub terlihat berada di bagian tengah jersey. Jersey ini terinspirasi untuk menghormati Sanyera atau bendera nasional Catalunya. Next, Sintayong memanggil 36 pemain untuk menjalani pemusatan latihan dalam persiapan Piala Asia U20. Di kabar penutup ada Asnawi Mangkualam Bahar yang resmi bergabung ke Jeonnam Dragons. Sintayong memanggil 36 pemain untuk menjalani pemusatan latihan persiapan Piala Asia U20. Pemusatan latihan itu rencananya akan dilaksanakan di kota Jakarta. Kabarnya lama pemusatan latihan itu digelar selama 1 bulan, yakni dari tanggal 10 sampai 28 Februari mendatang. Sintayong memanggil beberapa nama pemain anyar, mulai dari Brandon Skeuneman dari PSIS Semarang, Hugo Samir dari Persis Solo, sampai Ahmad Raya dari Persik Kediri. Selain itu terdapat juga pemain U16 seperti Arkan Kakak. Dan inilah daftar lengkap skuad Timnas Indonesia. Setelah kontrak yang gak diperpanjang Ansan Greeners, Asnawi Mangkualam Bahar kini resmi bergabung ke Jeonnam Dragons. Kabar ini disampaikan lewat Instagram resmi klub. Dalam unggahannya, Jeonnam menuliskan caption selamat datang kepada Asnawi.
Gak cuma itu, dia juga memuji kekuatan fisik Asnawi yang dianggap cukup tangguh. Asnawi yang mempunyai tinggi 174 cm punya kecepatan yang di atas rata-rata. Terbukti saat membela Ansan, dia telah memainkan 40 pertandingan dengan menorehkan 2 gol serta 3 assist. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari anak Rejang 2425. Rodrigo sering menyelamatkan Madrid dari kekalahan di laga penting. Iya guys, kira-kira menurut kalian nih Rodrigo bisa jadi bintang gak sih di masa depan? Komen di bawah ya, sampai jumpa.